Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kita ketemu lagi teman-teman di season yang kedua pada hari ini. Pada hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Kita kedatangan leader yang sangat luar biasa. Jauh-jauh dari Jawa Barat, ya. Menyempatkan waktunya untuk sharing berbagi ilmu untuk teman-teman semuanya peserta MSO 4. Oke, sebelumnya sebelum materi ini berlangsung, karena materi ini sangat luar biasa ya, jarang-jarang banget ini dari MSO 1 ke MSO 4 ini baru kali ini kita mendatangkan leader, mendatangkan pemateri langsung dari luar kota. Biasanya kita pemateri ya via video call ya, tapi kepada kali ini kita datang langsung ke studio untuk berbagi ilmu untuk teman-teman semuanya. Oke, siap. Teman-teman yang sudah masuk kelas, silakan japri, silakan colek mitra-mitranya untuk masuk ke kelas. Volume masih kecil, oke. Volume kurang jelas, oke. Suara kurang keras, oke. Teman-teman sambil menyimak suara, sambil menyimak cek suara saya, apakah sudah besar? Suara masih kecil? Suara belum kedengar apa karena di sini hujan deras sekali. Tokis Nasa Tangerang. Oke, sebentar kita sambil cek-cek suara ya. Cek 1 2 3. Cek. Yang sudah mendengar suara saya dengan jelas silakan komentar. Betul, suaranya kecil banget, Kuningan hadir. Oke. Yang jelas sambil kita perbaikan suara, teman-teman silakan cek, silakan colek mitra-mitranya. Silahkan. Oh, sudah jelas. Oke, terima kasih Mbak Marwah. Waalaikumsalam Mbak Sukartini. Oke, saya ulangi lagi ya. Pada siang hari ini kita kedatangan leader yang sangat luar biasa. Kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari Subang, Jawa Barat, untuk berbagi ilmu, untuk berbagi pengalaman pada teman-teman semuanya. Oke, suara masih kecil ya. Ada yang sudah jelas, ada yang masih kecil. Mungkin yang masih kecil bisa dipolke volumenya ya, bisa dipolkan ya. Sudah jelas, oke. Teman-teman silakan cek suara. Oh, sudah banyak yang jelas. Oke, berarti tadi yang masih kecil mungkin suara kurang keras ya, kurang volume, kurang pol ya. Oke, silakan mitra-mitranya dicolek teman-teman semuanya. Volume sudah jelas di Banjarnegara. Wah, sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, kita pada siang hari ini kita akan belajar bareng tentang Facebook marketing. Ya, Facebook marketing ini ya di zamannya sekarang kan zamannya era digital ya. Kalau kita gaptek itu rasa-rasanya kok gimana gitu ya. Padahal banyak mitra NASA ini yang umurnya sudah 40 ke atas, 50 ke atas, termasuk tim IT kita di Diamond Network ini. Ya, usia sudah tidak muda lagi, tapi memang tentang IT ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kalau yang merasa masih muda, apalagi yang masih SMA, umur baru 20-an, 30-an, kalau sampai nggak tahu Facebook marketing ini, waduh, sayang banget ya. Karena ini memang eranya digital, kita harus mau nggak mau, kita harus belajar tentang digital. Entah itu Facebook marketing, entah itu TikTok marketing, ataupun ya mungkin kalau marketplace kita dilarang ya. Oke, Mbak Lisa Rosalina, tadi jawaban sudah terjawab sama Mas Rio atau belum? Kalau belum silakan japri ya. Tentang Vivan tadi ya. Oke, silakan teman-teman colek mitra-mitranya yang sudah hadir dari mana aja ini. Oke, yang sudah hadir silakan komentar ya. Bersama Vivan, jelas omsetnya, jelas sehatnya, jelas omsetnya, dapat cuannya. Oke, sekali lagi saya ulangi, silakan komentar. Bersama Vivan, jelas sehatnya, jelas omsetnya, dapat cuannya. Wah. Biar semangat gitu ya. Kita belajar itu, nah sehat, omset, cuan. Nah, jadi kita belajar itu gembira ya, seneng ya, jadi nggak merasa tertekan ya, dipaksa sama upline ataupun dijawil-jawil sama upline, dipaksa-paksa, enggak. Kita belajar ya untuk kita,
kemarin hari pertama kita sudah belajar dengan Bapak Dirut, Bapak Hana Indra Kusuma ya, bahwa upline dengan downline itu adalah ya the power of love ya, bukan bukan atasan dengan bawahan ya. Jadi sama-sama kita punya namanya bisnis sendiri ya. Ini bisnis kita ya. Nah, jadi teman-teman kalau belajar jangan merasa dipaksa sama upline, karena teman-teman daftar jadi mitra NASA ya, teman-teman siap untuk menjadi pebisnis NASA ya. Semangat pagi bersama Viwan, jelas sehatnya, jelas omsetnya, dapat cuannya. Luar biasa. Lombok hadir. Nah, ini jauh-jauh ya. Cianjur. Wah, ini tetangga nih. Cikarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nia Nuraini dari Arab ya. Pasir Kaltim hadir. Wah, tidak ada paksaan Mas, kecuali dipaksa untuk sukses. Nah, itu Mbak. Semangat pagi Viwan, jelas sehatnya, jelas omsetnya, dapat cuannya. Belajar dengan senang hati. Betul Mbak Tri. The power of love, bukan the power of force. Betul Mbak Puri. Suara kok cilik ya Mas. Besar Mbak. Hongkong hadir bersama Viwan. Nah, ini Hongkong hadir. Batang, Tangerang hadir bersama Viwan, jelas. Nah, jelas sehatnya, jelas omsetnya, dapat cuannya. Ciamis, wah, udah jauh-jauh. Oke teman-teman, pada siang hari ini Palembang hadir, Samarinda hadir ya. Oke teman-teman, nggak lama lagi ya kita akan langsung hadirkan pemateri kita biar tidak kelamaan ya. Pemateri kita ini sudah datang dari Subang tadi malam dan siang hari ini siap untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita panggil pemateri kita, leader SC dari Subang, Ibu Nur Husniati Hidayat, dengan nama panggung Teh Nia. Nama panggungnya Teh Nia ini. Oke, silakan Teh Nia. Terima kasih Mas Fendi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow, saya pengusaha sukses. Mana teman-teman ini yang sudah dicolek oleh para upline-nya, boleh segera masuk kelas karena alhamdulillah siang ini kita bisa bersilaturahmi melalui meskipun secara virtual, tapi setidaknya teman-teman bisa melihat wajah saya. Terima kasih kepada Mas Fendi yang sudah memberikan pembukaan tadi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya pada hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan tim Dinet yang luar biasa sekali langsung dari Yogyakarta, dan alhamdulillah juga pada kesempatan ini saya diberikan amanah oleh tim Dinet untuk sharing Bapak Ibu. Bukan berarti saya lebih pandai daripada Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih berilmu dari Bapak Ibu, tetapi saya niatkan ini sebagai sharing saja, karena bisa jadi apa yang nanti akan saya sampaikan mungkin menurut Bapak Ibu, itu mah biasa aja, atau itu mah sudah pernah saya lakukan, atau ternyata cuma segitu doang. Oleh karena itu saya niatkan ini adalah sharing, belajar bersama. Mungkin Bapak Ibu ada yang jauh lebih pandai, ada yang jauh lebih tahu, atau mungkin ada yang jauh lebih mahir dari apa yang nanti mungkin akan saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang Facebook marketing sederhana ya, tapi hasil insya Allah luar biasa. Dan sambil menunggu mitra-mitra NASA yang belum masuk ke dalam kelas MSO4 ini, kami persilahkan kepada para stokis, kepada para leader, kepada para upline untuk memanggil atau mengundang mitra-mitranya untuk segera hadir
Karena insya Allah meskipun apa yang saya sharingkan ini terlihat sederhana, tetapi kalau Bapak Ibu mempraktekannya, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Kenapa dibilang sederhana? Karena apa yang kita bahas nanti, ini hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk emak-emak gaptek sekalipun, ya. Makanya judulnya adalah Facebook Marketing Sederhana tapi hasil luar biasa. Oke, terima kasih kepada yang sudah menyebut saya lebih glowing. Iya dong, karena setiap hari saya minum Viwan. Oke, mungkin sebelum saya mulai menyampaikan tentang Facebook Marketing Sederhana, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya adalah Nur Husniati Hidayat atau biasa dipanggil dengan Teh Nia. Saya gabung pertama kali di NASA itu pada bulan Desember 2014. Kemudian pada bulan Agustus 2016, alhamdulillah diberikan amanah oleh PT NASA menjadi stokis pertama di Kabupaten Subang. Dan pada bulan April tahun 2018, PT NASA juga mengamanahkan kepada saya untuk menjadi stokis center di Kabupaten Subang. Mungkin itu perkenalan singkatnya ya Bapak Ibu, karena nanti mungkin akan lebih banyak kita diskusi. Perkenalannya bisa lanjut di grup WhatsApp ataupun di grup-grup yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita tidak boleh alergi ketika kita menerima sebuah trik, sebuah cara untuk meningkatkan daya beli atau meningkatkan hasil jualan produk NASA yang kita jual. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu selama ini menjalankan bisnis NASA dengan menjual produk NASA secara offline, belum pernah melakukan secara online, maka Bapak Ibu jangan alergi dengan, saya mah nggak bisa online, saya mah gaptek. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, begitu juga dengan Bapak Ibu mungkin yang terbiasa dengan jualan secara online. Saya mah nggak pernah offline. Saya mah nggak bisa ngomong. Saya bisanya hanya via via sosmed. Nah, jangan pula seperti itu. Jadi dunia ini selalu berkembang. Dunia ini selalu berubah. Ada kalanya cara-cara offline itu mungkin lebih tepat dilakukan. Atau kebalikannya, ada kalanya cara-cara online juga tepat dilakukan. Oleh karena itu, hajar semuanya. Nggak boleh, saya mau online aja, saya mau offline aja. Enggak. Online-nya dihajar, offline-nya juga dihajar. Jadi insya Allah peluangnya jauh lebih besar. Jadi bisa jadi Bapak Ibu menawarkannya via offline. Kok closing-nya di online? Atau sebaliknya, menawarkannya di online, kok closing-nya di offline. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita buka hatinya, buka pikirannya, dibuka juga gelasnya, karena bisa jadi di MSO4 ini hadir, kalau saya tanya kepada panitia Dinet, itu sekitar 8.000 mitra NASA yang tergabung menjadi peserta MSO4. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, dari 8.000 orang ini, saya yakin dan percaya ada banyak para suhu marketing online. Ada banyak mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa menjual via online, yang bahkan ilmu-ilmunya lebih canggih-canggih gitu ya. Tetapi insya Allah saya tidak akan berkecil hati. Meskipun mungkin apa yang saya sampaikan ini sederhana, ya, tidak wah atau tidak aneh gitu. Tetapi insya Allah apa yang saya bahas ini nanti akan bisa bermanfaat untuk keberlangsungan bisnis Bapak Ibu di NASA. Oke, saya langsung aja. Hari ini kita akan membahas tentang Facebook marketing sederhana tapi hasil luar biasa.
Bapak Ibu yang saya hormati, penjual online itu sebenarnya adalah penjual yang luar biasa beruntung. Kenapa? Karena apalagi zaman sekarang ya Bapak Ibu, cuacanya sedang tidak menentu. Kadang hujan mendadak, kadang panas mendadak gitu kan. Panasnya luar biasa sekali, hujannya juga besar ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang jualannya adalah jualan offline. Misalnya jualan gorengan atau jualan bakso keliling. Nah, kebayangkan Bapak Ibu kalau misalnya hujan, Bapak Ibu pasti akan berhenti jualannya. Dan otomatis juga Bapak Ibu akan tidak mendapatkan omset, tidak mendapatkan keuntungan karena tidak ada orang yang membeli. Ya. Nah, beruntungnya Bapak Ibu bisa menjual secara online. Penjual online ini profesi yang sangat mudah dan fleksibel sekali Bapak Ibu. Saat hujan tidak perlu menerobos hujan untuk bisa berangkat ke tempat kerja tepat waktu. Cukup pakai daster, leyeh-leyeh di atas kasur, dan bisa tetap bekerja dengan buat postingan di Facebook. Layani konsultasi dengan konsumen, menjawab konsultasi mitra, dan tetap mendapatkan uang meskipun tidak bekerja keluar rumah. Nah, oleh karena itu, ini penting sekali untuk mensyukuri dulu bahwa saya beruntung sekali bisa jualan online. Karena mau hujan, mau panas, saya tetap bisa jualan. Ya, tetap bisa jualan. Karena toko saya tidak kepanasan, tidak kehujanan. Toko saya adalah sang makhluk gepeng. Apa sang makhluk gepeng? Sang makhluk gepeng itu adalah handphone Bapak Ibu. Handphone Bapak Ibu, handphone Android Bapak Ibu ini adalah toko yang luar biasa sekali ya, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjual produk NASA. Menjual produk-produk NASA yang Bapak Ibu saat ini ada di dalamnya, ada di dalam bisnis NASA. Ya. Betul sekali Mbak Tri, tetap masih bisa ngomong si bocil tapi kelunting-kelunting ya. Jadi itu adalah kelebihan dan keistimewaan penjual online. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan ketika pertama kali membuka Facebook? Ayo, kadang-kadang ya, ini mohon maaf, emak-emak gaptek ketika membuka Facebook itu langsung terprovokasi oleh Facebook. Untuk apa? Untuk membuat status. Ya, kadang-kadang kalau misalnya Bapak Ibu membuka Facebook, nanti kan di beranda itu akan muncul seperti ini. Apa yang Anda pikirkan? Nah, Anda langsung matanya tertuju ke tulisan itu, ya. Apa yang Anda pikirkan? Dan Anda langsung membuat status. Betul ya seperti itu. Nah, padahal ketika Bapak Ibu mau memanfaatkan platform Facebook sebagai salah satu sarana untuk menjual produk NASA, maka Bapak Ibu ketika buka Facebook sebaiknya tidak langsung membuat status di Facebook. Lalu apa yang harus saya lakukan ya? Ketika kita membuat atau ketika kita membuka Facebook. Nah, tadi ya, mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu langsung buka Facebook terprovokasi dengan apa yang Anda pikirkan, kemudian Bapak Ibu langsung membuat postingan, mikirin apa ya? Langsung diposting. Nah, ini terprovokasi dengan kata-kata apa yang Anda pikirkan tadi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kebanyakan dari penjual online saat buka Facebook itu langsung update status. Padahal kita bisa menggunakan Facebook sebagai media promo kita di sosial media. Ya. Jadi sebenarnya Facebook itu bukan tempat jualan. Pada awalnya Facebook itu adalah media sosial. Artinya adalah tempat untuk berteman, tempat untuk bercengkrama, tempat untuk bersosialisasi. Awalnya seperti itu. Tetapi dalam perkembangannya, Facebook itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana promosi produk NASA yang Bapak Ibu jual. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu membuka akun Facebook, maka sebaiknya inilah yang Bapak Ibu lakukan ketika membuka akun Facebook. Yang pertama,
boleh dicatat ya bagi yang emak-emak, terutama kadang-kadang emak-emak itu dalam satu kesempatan bisa melakukan banyak hal. Ya, sambil ngelonin anak, sambil nyimak MSO4, sambil nulis itu bisa. Karena apa? Karena pandangan wanita itu horizontal Bapak Ibu, melebar. Tapi kalau bapak-bapak pandangannya itu vertikal. Jadi kalau bapak-bapak itu kalau sudah mengerjakan satu hal, tidak bisa mengerjakan hal yang lainnya. Kalau beliau sedang menonton sepak bola, ya udah nonton sepak bola aja, nggak bisa diganggu-gugat dengan melakukan hal yang lainnya. Nah, betul ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada buku di dekat Bapak Ibu, boleh dicatat ya. Jadi pertama, ketika Bapak Ibu membuka akun Facebook, hal pertama yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan adalah minimal di 10 akun Facebook. Yang pertama itu adalah cek pertemanan. Kenapa cek pertemanan satu persatu? Karena kalau saya dan Bapak Ibu mau menjual produk NASA dan jualannya mau laris, maka Bapak Ibu harus dipastikan bahwa akun Facebook yang berteman dengan Bapak Ibu adalah akun Facebook yang aktif. Ya, coba cek deh sekarang. Postingan Bapak Ibu terakhir tentang promo produk NASA. Misalnya Anda hari ini posting tentang testimoni viewan. Coba cek, yang like-nya berapa? Yang komennya berapa? Yang inbox-nya berapa? Maaf nggak ada yang like, nggak ada yang komentar, nggak ada yang inbox. Betul ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya disebabkan oleh apa? Oleh karena Bapak Ibu berteman bukan dengan target market yang sedang kita targetkan. Jadi pertemanannya ini pertemanan yang tidak tertarget. Kalau akun Facebook pribadi atau akun Facebook biasa ya, karena di Facebook itu ada dua ya Bapak Ibu ya. Facebook pribadi ada halaman atau fanpage. Nah, kalau halaman itu tidak terbatas pertemanannya atau subscribe-nya atau likersnya. Tapi kalau di akun Facebook pribadi itu maksimal pertemanannya 5.000 pertemanan. Nah, Bapak Ibu boleh dicek pertemanan Bapak Ibu sekarang berapa ribu. Baru 200 orang. Ya pantas aja kalau baru 200 orang mah mau postingannya sebagus apapun yang like akan sedikit. Kenapa? Karena temannya masih sedikit. Ya. Jadi berapa sebaiknya saya harus berteman dengan berapa ribu orang? Kalau Bapak Ibu mau jualannya laris melalui Facebook pribadi, mau melalui Facebook personal, paling tidak Bapak Ibu berteman dengan 2.000 akun Facebook tertarget. Berapa? 2.000. Nah, dipastikan 2.000 orang ini adalah akun-akun yang aktif, akun-akun yang tertarget. Oleh karena itu, cara mengeceknya apakah akun Facebook yang berteman dengan saya ini tertarget atau tidak, maka saya cek satu persatu setiap hari Bapak Ibu. Dicek satu-satu? Iya, dicek satu-satu. Kan ini judulnya juga Facebook marketing sederhana Bapak Ibu. Bukan yang menggunakan tools, bukan yang menggunakan robot, bukan yang menggunakan teknik-teknik yang aneh-aneh yang susah-susah, enggak. Tetapi memang caranya manual, cara mama banget lah. Nah, jadi sekali lagi pertama kali Bapak Ibu buka akun Facebook, cek pertemanan. Ya, dicek pertemanan, untuk apa satu persatu dibuka? Itu dilihat postingan terakhir teman kita di Facebook itu tanggal berapa, tahun berapa. Kalau misalnya postingan terakhirnya adalah 6 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, maka Bapak Ibu tidak perlu mikir 2 kali. Segera lakukan apa? Langkah kedua, yaitu apa Bapak Ibu? Hapus pertemanan. Ya. Lah, sayang orang saya dapat susah-susah itu temennya, kok dihapusin? Nah, pertanyaan saya gini, Bapak Ibu mau jualan atau mau ngumpulin pertemanan doang? Ya,
Kalau Bapak Ibu mau jualan di Facebook, maka kita wajib berteman dengan akun Facebook yang tertarget. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang belum paham. Maksudnya akun Facebook tertarget itu apa teh? Jadi begini, Bapak Ibu, kalau saya dan Bapak Ibu mau jualannya laris, maka saya harus menawarkan produk NASA kepada orang-orang yang memiliki karakteristik sesuai dengan produk yang saya jual. Contoh, saya mau jual V1, maka saya menawarkan kepada ibu-ibu muda, kepada bapak-bapak muda, ya, misalnya untuk ini ya, untuk masker wajah gitu kan. Maka ini adalah artinya saya berteman dengan target market. Jadi kalau target market di Facebook, paling tidak yang pertama kriterianya adalah akun Facebook itu adalah akun Facebook yang aktif. Ya, cara ngecek akun Facebook itu aktif atau tidak, cek postingan terakhirnya kapan Bapak Ibu. Ya, kalau 6 bulan yang lalu langsung hapus pertemanan. Tapi kalau 2 bulan lalu, 1 bulan lalu, apalagi 1 jam lalu, ini pertahankan. Ya, artinya akun Facebook ini adalah akun Facebook yang aktif. Kemudian ciri-ciri akun Facebook tertarget yang kedua adalah dia itu usianya usia produktif. Usia produktif itu antara 17 sampai 65 tahun kurang lebih. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, ya ini versi saya, Kalau Bapak Ibu mau jualan produk NASA kepada anak-anak SD atau anak-anak SMP ya, itu kalau saya itu masuk kategori kurang tertarget. Mungkin nanti ada pemateri yang lain ya, yang nanti ini sasarannya adalah anak-anak milenial, mungkin akan lain lagi. Tapi kalau dari versi saya memilih berteman dengan orang-orang yang akun Facebooknya itu usianya antara 17 sampai 60 tahun kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana caranya saya mengecek orang ini positif atau tidak? Itu kita lihat dari namanya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau jualan produk NASA, menggunakan nama-nama samaran, misalnya kayak gini. Cinta cemungut selalu teh. Nah, coba Bapak Ibu, kira-kira branding Bapak Ibu mau jualan produk NASA, orang akan yakin atau tidak? Saya yakin tidak, karena Anda menggunakan nama-nama alay. Ya. Saya terus terang, kalau misalnya ada yang add pertemanan kepada saya, akunnya nama alay, kemudian profilnya tidak ada fotonya, saya tidak konfirmasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam pemikiran saya ini adalah bukan target market saya. Seperti itu. Ya. Kemudian tadi kan cek ya Bu ya, cek satu persatu akun Facebooknya, pertemanannya dicek. Kalau misalnya postingannya udah lama, tahun 2021 misalnya, tahun 2020, jangan ragu-ragu langsung hapus pertemanan. Kemudian yang dihapus pertemanan juga adalah orang yang tidak pernah ada interaksi. Tidak pernah nge-like status Anda, tidak pernah komentar di status Anda. Nah itu silahkan juga bisa dihapus pertemanannya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Anda mensortir pertemanan Facebook, mana akun Facebook yang tertarget, mana akun Facebook yang tidak tertarget, maka ya otomatis pertemanan Facebook saya berkurang, betul ya? Misalnya tadi Anda punya 2000 pertemanan, 2000 pertemanan akun Facebook ya. Kemudian setelah disortir, iya bener teh, ternyata banyak ya akun Facebook yang tidak aktif. Nah, bagaimana mungkin jualannya akan laris sementara postingan Anda tidak pernah dibaca, tidak pernah dilihat oleh orang. Wong akun Facebooknya aja nggak pernah aktif kok. Wong dia nggak pernah buka Facebook kok. Jadi wajar kalau sebagus apapun postingan Anda, tidak pernah ada respon like, tidak ada pernah respon komentar, apalagi respon inbox dari mereka. Karena memang akun Facebooknya akun Facebook yang tidak aktif. Coba deh praktekan. Sortir pertemanan Facebook Anda. Saya yakin Anda akan menemukan akun-akun Facebook yang tidak aktif. Ya, dia bisa jadi dia tidak menonaktifkan akun Facebooknya, atau bisa jadi postingan terakhirnya 3 tahun yang lalu. Ngapain berteman dengan akun Facebook yang 3 tahun yang lalu postingannya?
Nah itu tandanya dia udah nggak pakai tuh Facebook, atau dia udah lama tuh nggak buka Facebook. Nah mau Anda bejibun nge-share testimoni sekalipun nggak bakalan dibaca. Ya. Nah setelah pertemanan Anda sudah berkurang banyak karena sudah disortir tadi ya, sudah dihapus pertemanannya, maka untuk menggantikan orang-orang yang sudah dihapus pertemanannya ini, silahkan setiap hari Anda melakukan add pertemanan kepada akun tertarget. Caranya bagaimana Teh? Dulu ya, awal saya di NASA 2015, saya menerapkan apa yang disampaikan oleh Dewa Eka Prayoga. Mungkin Bapak Ibu pernah baca, pernah dengar ya, Dewa Eka Prayoga itu salah satu mentor ahli marketing, digital marketing di Indonesia lah. Muridnya udah jutaan dan beliau punya bisnis yang luar biasa banyak gitu kan, dan dilakukan secara online. Nah, beliau mengatakan kalau saya mau mencari target market, ya, saya bergabung di grup-grup jualan. Ya, misalnya grup grup penjual online Batam misalnya, atau misalnya tas branded Pekanbaru misalnya, atau misalnya jual beli HP. Nah, itu saya itu dulu pernah masuk ke grup-grup itu, grup jual beli ya. Atau misalnya saya nge-like postingan-postingan di fanpage orang-orang terkenal atau artis atau tokoh masyarakat. Dulu saya menjadi salah satu, bukan dulu sih sampai sekarang, saya menjadi salah satu misalnya pengikut ya, followers dari akun Facebooknya, fanpage-nya Ridwan Kamil, kemudian Ahmad Heriawan, itu Gubernur Jawa Barat ya. Nah kenapa? Karena saya akan menyasar orang-orang yang komentar di fanpage itu yang mayoritas mereka tinggalnya di Jawa Barat. Nah dulu saya melakukannya seperti itu Bapak Ibu. Saya masuk ke grup-grup itu, kemudian saya menjadi followers dari fanpage orang-orang ternama di Indonesia, atau lebih ke tokoh-tokoh daerah juga bisa ya. Itu tujuannya agar saya bisa berteman dengan orang-orang yang ada di grup itu atau orang-orang yang komentar di fanpage tersebut. Nah, tetapi saya dapat mitra. Mitra saya itu orangnya pendiam. Dan alhamdulillah di MS4 itu beliau ikut juga, namanya Mas Lili Ruhlianto. Ya, Mas Lili ini pendiam luar biasa, tapi beliau setiap bulan insya Allah ya selalu omset pribadinya 1000 PV. Nah, itu 1000 PV dari apa Bapak Ibu? Dari hanya menggunakan Facebook. Karena beliau itu sangat pendiam. Saya sampai bingung waktu pertama kali bertemu sama beliau, karena nggak ada suara sama sekali. Mas Lili, terus kayak gitu doang, nggak ada suaranya karena memang pemalu ya. Tetapi saya kepo sekali, Mas Lili itu ya pendiam, tapi kok saya lihat Facebooknya jualannya laris banget. Itu gimana Mas caranya? Nah jadi Bapak Ibu nggak usah gengsi kalau ada mitra yang berhasil, ada mitra yang menemukan cara baru, nggak usah gengsi untuk belajar ke mitra. Ya ilmu mah dari siapa aja, yang penting kita mau belajar dan mau mempraktekannya. Apa jawaban Mas Lili? Bu Nia, karena beliau manggil saya bukan Teh Nia, Bu Nia. Bu Nia, kalau saya itu ada iklan berbayar di Facebook yang nampil di beranda saya, iklan berbayar itu yang ada tulisannya itu loh, bersponsor. Ya, coba sekarang Bapak Ibu cek akun Facebooknya, di beranda ada misalnya Flimty, ya, ikan pelangsing, ya. Itu ada tulisannya bersponsor. Atau misalnya Jamko untuk asam urat dan kolesterol, ada tulisannya bersponsor. Atau misalnya Ruve itu untuk kolagen, nah, ada tulisannya bersponsor. Betul ya? Nah, kata Mas Lili, ya, beliau bilang, saya tuh Bu, suka ngecek orang-orang yang ada di iklan tersebut. Ya, misalnya di iklan itu ada orang yang nanya kayak gini, berapa harganya? Pengiriman dari mana? Ongkir ke Medan atau Papua dan lain-lain berapa? Nah, akun Facebook yang komentar seperti ini adalah target market kita. Kenapa? Karena misalnya
iklan Flimty, Biote, Ruve, Jamco, skincare dan lain-lain, itu adalah iklan-iklan yang di NASA ada persamaannya produk-produk tersebut. Misalnya Flimty untuk menurunkan berat badan. Di NASA punya BioV1, Acai Plus, Slim Tea ya, NS Slim maksud saya, NS Slim, kemudian Huang Tea. Nah, ada banyak tuh produk untuk pelangsing. Kemudian Biote itu minuman kolagen. NASA juga punya, ada Colaskin, kemudian ada Amote, ada BioV1 juga bisa sama untuk untuk kolagennya juga bisa. Ruve juga sama minuman untuk kolagen ya. Kemudian Jamco itu untuk kolesterol. Nah, kita punya NSTM, punya Herbagin, skincare. Lah, kita punya La Coco, punya Moreskin, punya Ersali dan lain sebagainya. Nah, artinya iklan bersponsor ini adalah iklan-iklan yang produknya ada persamaannya di NASA. Dengan demikian, orang-orang yang komentar di iklan tersebut, komentar nanya harganya berapa, ongkir ke sini berapa, pengiriman dari mana, berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang adalah target market kita. Maka kita hanya memanfaatkan iklan orang, Bapak Ibu. Biarkan Flimty yang ngeluarin duit, biarkan Jamco yang ngeluarin duit, biarkan skincare di Luansara yang ngeluarin duit. Kita mah tinggal ambil aja tuh konsumen mereka. Kenapa yang di ad itu orang yang komentar nanya harga, nanya pengiriman dari mana, nanya ongkir? Jawaban saya adalah orang-orang yang nanya itu belum tentu beli loh Bapak Ibu. Misalnya dia komentar di Flimty, Mbak, berapa harganya? Misalnya orang Flimty ngejawab di kolom komentarnya, harga Flimty 1 box Rp 295. Dia jelasin tuh, untuk order link ke sini, misalnya kayak gitu. Nah, itu orang yang komentar itu bisa jadi beli, bisa jadi juga nggak beli Bapak Ibu. Ya alasannya macam-macam. Mungkin waktu nanya dia lagi nggak punya duit, atau dia nggak tertarik dengan cara penawaran si customer service-nya, atau mungkin dia pikir-pikir dulu dan lain sebagainya ya. Jadi orang-orang yang komentar di iklan bersponsor ini adalah sekali lagi adalah target market kita. Jadi kita tidak perlu susah-susah seperti cara saya dulu masuk ke banyak grup ya. Karena masuk ke banyak grup-grup tadi itu belum tentu tertarget Bapak Ibu. Tapi kalau kita meng-add pertemanan orang-orang yang komentar di akun Facebook orang yang sedang beriklan, ini jelas-jelas tertarget. Kenapa? Orang yang komentar itu pasti akunnya akun aktif Bapak Ibu, betul ya? Karena apa? Lihat komentarnya baru 1 hari yang lalu, berarti kan dia memang aktif menggunakan Facebook. Kemudian dia tertarik karena apa? Terbukti dia membutuhkan produk yang sedang diiklankan, yang dimana produk itu di NASA ada jualannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Oleh karena itu, silahkan Bapak Ibu add pertemanan orang-orang yang komentar di iklan berbayar semacam ini. Ya. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu meng-add pertemanan, bentar ya, saya minum dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Bapak Ibu meng-add pertemanan akun-akun Facebook yang komentar di iklan berbayar itu, ya kita tunggu. Tunggu apa teh? Ya tunggu dulu apakah mereka mengkonfirmasi kita atau tidak. Ya, sambil kita menunggu mereka mengkonfirmasi, ya Bapak Ibu nyari lagi gitu kan, nge-add lagi di iklan-iklan yang lain seperti itu. Nah, kalau mereka sudah mengkonfirmasi pertemanan Anda, langkah yang selanjutnya adalah Bapak Ibu ketika mereka mengkonfirmasi pertemanan kita, maka selanjutnya kita inbox. Ingat, kita menginbox mereka bukan untuk menjual langsung produk NASA. Bapak Ibu pernah nggak? Kalau misalnya kita berteman dengan orang baru, tiba-tiba orang itu, Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Saya punya produk bagus, ini. Coba saya tanya kepada Anda. Anda tertarik nggak dengan penawaran seperti itu? Tertarik atau tidak?
Tidak ya. Kalau saya terus terang hilfil. Orang baru berteman, ya. Langsung dia nawarin produk yang dia jual. Saya terus terang nggak tertarik dengan penawaran dia. Kenapa? Karena kita baru kenal, ya kan? Baru kenalan masa langsung mau jualan, ya. Kenal aja barusan, langsung jualan. Pasti orang akan hilfil, ya. Orang tidak akan tertarik dengan penawaran kita. Lalu tujuannya apa teh? Kalau saya sudah diterima pertemanan Facebooknya, nge-inbox mereka. Yang saya lakukan dan Bapak Ibu lakukan adalah ketika kita diterima pertemanannya, kemudian inbox, kita hanya mengatakan seperti ini. Assalamualaikum Kak, kenalkan saya Nur Husniati Hidayat. Kakak boleh panggil saya Nia, emot senyum, emot cinta ya. Terima kasih ya Kak, sudah konfirmasi pertemanan saya. Semoga pertemanan ini menjadi perantara silaturahmi untuk kita. Amin. Kalimatnya bisa seperti itu. Atau misalnya Anda mau singkat. Selamat siang Kak, terima kasih sudah konfirmasi pertemanan saya. Emot senyum, udah kayak gitu doang. Ya, jangan Kak, ini saya jualan V1, ini saya jualan NSM, ini saya jualan NSS. Enggak. Ya. Inbox pertama kali hanya untuk mengucapkan terima kasih karena dia sudah konfirmasi pertemanan saya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini mudah sekali, ini mudah dan sederhana sekali. Insya Allah Bapak Ibu pasti bisa melakukannya. Jadi ketika Anda pertemanannya sudah dikonfirmasi, Anda inbox, kemudian inbox mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Kak, sudah konfirmasi pertemanan saya. Kemudian emotnya tersenyum ya Bapak Ibu. Jadi kalau penjual online itu untuk membranding bahwa saya adalah penjual online yang ramah, selalu kita akhiri kalimat di ujung kalimat itu dengan emot senyum. Ya, senyumnya yang kelihatan itu loh, emotnya kelihatan giginya. Jangan senyum kayak gini jangan. Tapi senyum, nah itu Tete Emi, nah senyum yang kayak gitu yang giginya kelihatan. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya setiap kali kita menjawab pertanyaan konsumen, jawaban kita diakhiri dengan emot senyum, orang akan seneng bacanya Kak. Betul nggak? Dan pastikan Bapak Ibu juga ketika nge-share emot senyum juga sambil tersenyum. Insya Allah vibrasinya nanti nyetrum ke konsumen. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu pertemanannya sudah dikonfirmasi, maka silakan Bapak Ibu inbox. Inboxnya cukup dengan kalimat sederhana. Selamat pagi Kak, terima kasih sudah konfirmasi pertemanan saya. Emot senyum. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya, langkah kelima, ketika Bapak Ibu menggunakan Facebook, ya, Facebook sebagai media untuk jualan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu buka akun Facebook itu sekali lagi tidak langsung buat status, tidak langsung buat postingan, tetapi apa? Bapak Ibu scroll ke bawah. Bapak Ibu scroll ke bawah, di beranda itu kan banyak orang yang posting, betul ya? Banyak orang yang posting A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap postingan orang yang berteman di Facebook dengan Anda? Yaitu Bapak Ibu nge-like status mereka. Ya, nge-like status mereka, semuanya di-like. Semua orang yang nampil di beranda kita semuanya di-like. Ya mau nge-like kayak gambar hati kayak, atau emot tersenyum kayak, atau emot tertawa, atau emot sedih, tergantung postingannya. Nah, jangan salah ya, misalnya ada orang yang postingan kayak gini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak kami. Anda kemudian emot tertawa, jangan juga ya. Nah, itu namanya nggak pas, nggak cocok. Jadi postingannya apa, maka emotnya sesuaikan dengan postingannya. Misalnya postingannya lagi sedih, kita emotnya emot nangis. Kemudian postingannya lagi gembira, emotnya emot tertawa. Lagi seneng, emotnya emot hati gitu kan. Paling tidak emot jempol gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuannya apa sih kita nge-like status orang? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan kita cari perhatian. Ya. Kita mencari perhatian kepada orang-orang yang berteman dengan kita di Facebook. Agar apa?
agar interaksi saya dengan mereka itu meningkat. Nah, sekarang nih Bapak Ibu diposisikan menjadi diposisikan menjadi konsumen. Misalnya Tehnia penjualnya, Bapak Ibu konsumennya. Coba, ketika Bapak Ibu update status, saya nge-like status Bapak Ibu. Bapak Ibu gimana rasanya? Seneng apa seneng banget? Seneng ya? Nah, itu artinya ketika saya nge-like status teman saya di Facebook, mereka itu akan seneng Bapak Ibu. Oh iya, status saya di-like orang ini. Ya. Oh iya, orang ini kok sering banget nge-like status saya ya, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Mereka ada perhatian ke kita. Karena apa? Karena kita duluan yang memberikan perhatian kepada mereka. Jadi, sekali lagi, langkah selanjutnya ketika Bapak Ibu buka akun Facebook, tidak boleh langsung bikin update status, tapi nge-like status semua orang yang hadir di beranda. Ya. Agar apa? Agar kita itu mencari perhatian orang-orang yang berteman di Facebook dengan kita. Nah, kalau mereka itu sering kita like statusnya, saya yakin mereka itu akan senang, akan bahagia. Kemudian, setelah Bapak Ibu nge-like status mereka, ya kan? Lanjutkan ke interaksi selanjutnya. Apa teh? Yaitu komentar positif. Minimal di 3 postingannya. Jadi kalau saya baru berteman dengan orang baru, misalnya nih, saya nge-add pertemanan di fanpage-nya Flimty nih, Flimty lagi iklan, ya. Kemudian ada orang yang komentar, berapa harganya, pengiriman dari mana, ongkirnya berapa. Saya nge-add pertemanan mereka, kemudian mereka konfirmasi pertemanan saya. Saya kemudian inbox mereka dengan mengucapkan terima kasih karena dia sudah konfirmasi pertemanan saya. Nah, habis dari itu, Bapak Ibu, saya buka profilnya. Langsung saya kepoin itu akun Facebooknya. Saya nge-like berapa Bapak Ibu? 10 like. Jadi semua postingan dia 10 saya like. Sudah di like, kemudian saya komentar di 3 postingannya. Pilih aja 3 postingannya, saya komentar positif. Misalnya, postingannya dia, Bismillah OTW Jakarta. Maka silakan Anda komentar, selamat-selamat di perjalanan ya Bun, amin. Atau misalnya komentar, anaknya lagi ulang tahun. Happy birthday ganteng. Misalnya happy birthday gantengku Azka, misalnya kayak gitu ya. Emak-emak misalnya bikin postingan anaknya ulang tahun kayak gitu. Nah, Anda kemudian komentar aja di postingannya dia. Happy birthday ganteng. Padahal kita nggak kenal nggak apa tuh sama tuh anak. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena kalau kita mau jadi penjual online yang sukses, kita itu wajib SKSD Bapak Ibu. Bukan pilihan, itu wajib. SKSD itu apa teh? Sok kenal, sok dekat. Jadi jangan malu. Kadang ada ya mitra saya yang bilang, teh orang saya nggak kenal nggak apa suruh komentar kayak gitu ya malu. Ya nggak apa-apa. Emang kelihatan itu kalau misalnya kamu malu, orang itu akan tahu kamu malu. Ya enggak sih. Ya udah nggak apa-apa. Komentar kayak gitu kan nggak malu-maluin nggak apa, cuma bilang selamat ulang tahun ganteng kayak gitu. Nah kemudian misalnya dia lagi jalan-jalan, di pegunungan, postingannya kayak gini, Subhanallah indahnya ciptaanmu, misalnya kayak gitu ya. Nah silakan Anda komentar seperti ini, wow tempatnya indah sekali Bunda, gitu kan. Nah seperti itu. Dengan komentar-komentar positif seperti ini, ya, saya yakin Bapak Ibu, orang yang berteman di Facebook dengan Bapak Ibu pasti akan senang, pasti bahagia. Dan dalam hitungan menit, saya yakin orang itu akan langsung kepo pada akun Anda. Dia akan langsung buka profil Anda. Kenapa? Karena nanti di akun Facebook dia akan muncul di notifikasi, boom like Anda, 10 like, 3 komentar. Kan dia nanti jadi kepo, ini siapa ya orang ya? Gue kagak kenal kok tapi dia nge-like status gue 10 misalnya kayak gitu. Kok dia ngebom like kayak gini? Dia komentari juga nih di postingan gue misalnya kayak gitu. Akhirnya apa? Dia buka akun Facebook kita. Dilala, di saat dia buka akun Facebook kita,
kita lagi nge-share testimoni, BioV1 bisa istilahnya berefek menurunkan berat badan. Nah, sementara dia yang buka itu lagi nyari tuh produk yang untuk menurunkan berat badan karena misalnya dia mau menikah tapi dia nggak pede karena dia masih terlalu gendut misalnya kayak gitu. Nah, apa tidak mungkin orang itu akan langsung kepo terhadap produk yang Anda jual. Ya. Nah, tujuan kita sudah mulai berhasil tuh Bapak Ibu, menarik perhatian dia sehingga dia kepo terhadap akun Facebook kita. Nah, kalau saya misalnya sudah melakukan langkah-langkah tadi Bapak Ibu, nge-add pertemanan tertarget, nge-inbox, nge-like, komentar, ya biasanya nih Bapak Ibu, dalam hitungan menit dia akan melakukan hal yang sama dengan yang Bapak Ibu lakukan. Apa teh? Nge-like status Anda, komentar di status Anda. Ya. Karena apa? Karena Anda sebagai penjual, Anda telah melakukan jemput interaksi kepada calon pembeli Anda. Nah, sekarang Bapak Ibu mah suka pelit. Ya. Mau jualannya laris, mau interaksinya tinggi, tapi Anda pelit nge-like status orang. Pelit komentar di status orang. Ya, bagaimana mungkin mereka mau nge-like status Anda, komentar di status Anda? Anda aja nggak pernah melakukan kok. Ya kan? Nah, oleh karena itu, kalau mau jualan online, jangan pelit berinteraksi. Kita itu harus jemput interaksi. Sering nge-like status orang, sering komentar positif di status orang, maka dalam hitungan menit mereka pun akan melakukan hal yang sama terhadap akun Facebook kita. Ya, saya pernah nih ya, ada akun Facebook, ini saya prediksi ini anak muda. Waktu tahun 2016 sampai 2017, dia nge-add pertemanan saya, kemudian saya konfirmasi, setiap kali saya posting apapun, dia adalah orang yang pertama selalu nge-like status saya. Dan dia lakukan itu istiqomah loh Bapak Ibu, 3 bulan. Bayangin, dia 3 bulan setiap saya posting apa dia selalu like. Akhirnya saya kepo, ini orang siapa ya? Akhirnya saya buka profilnya. Ternyata dia apa? Dia adalah jual jasa iklan. Jual jasa iklan di Facebook sama di Instagram. Karena waktu itu saya memang lagi cari orang yang jual jasa iklan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dia nggak jualan jasa iklan dia, tapi karena saya buka profilnya dia, akhirnya saya inbox dia duluan. Mas, jual jasa iklan? Saya bilang kayak gitu. Oh iya Bu, akhirnya apa? Terjadi transaksi, saya pakai jasa iklannya dia. Nah itu apa? Gara-gara si akun Facebook itu melakukan hal-hal sederhana ini. Nge-like setiap status saya, ya kan? Kemudian komentar di status saya paling pertama. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu boleh dipraktekkan, ya ilmu ini sederhana Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu istiqomah melakukannya, ya rata-ratanya 3 bulan insya Allah Bapak Ibu sudah bisa memanen apa yang Bapak Ibu istiqomahkan. 3 sampai 6 bulan. Ada bahkan yang kurang dari 3 bulan sudah mulai panen dengan Facebook organik ini, dengan Facebook sederhana ini. Teh geningan kudu nunggu 3 bulan teh, lama-lama teuing misalnya kayak gitu. Bapak Ibu, kan Bapak Ibu teh mau jualan. Kalau mau jualan dia harus ngebangun kedekatan dulu. Ya kan? Dikumpulin dulu orang-orang yang tertarget, dibangun dulu interaksinya, dibangun kedekatannya. Baru dari itu kita persuasif mereka dengan postingan-postingan yang menarik, postingan-postingan yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi memang ada waktunya. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu. Offline kelebihannya ketika Anda sudah presentasi, ya kan, baik massal maupun perorangan, saat itu juga Anda bisa closing. Tetapi kalau Anda menggunakan Facebook gratisan seperti ini, Facebook organik seperti ini, memang butuh waktu. Tetapi Bapak Ibu jangan berkecil hati. Walaupun ini butuh waktu ya kurang lebih ini kan saya bilang rata-rata. Jika Anda lebih rajin lagi, lebih istiqomah lagi, bisa jadi dalam hitungan hari, dalam hitungan menit mungkin Anda bisa closing, bisa aja kan seperti itu. Ya kan? Intinya ketika Anda menjalankan ilmu Facebook marketing sederhana ini adalah jangan kebanyakan mikir iraha atau kapan saya closingnya, jangan. Do it aja, lakukan aja dulu. Lakukan aja dulu, istiqomah dulu, nanti lama-lama tahu-tahu ada yang inbox, saya pesen dong itu
pelangsingnya berapaan harganya? Nah, teh, bapak saya stroke teh, ada nggak obat stroke di NASA? Nah, itu berarti kan sudah mulai mau panen tuh. Dari hal-hal sederhana yang ibu bapak lakukan terhadap akun Facebook pribadi Anda. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah buat postingan agar status jualan kita di Facebook tidak membosankan dan banyak interaksi, like, komentar, share, maka kita buat jadwal update status Facebook. Ya, jadi kenapa sih? Coba sekarang mungkin ya di antara Bapak Ibu ada yang jualan produk selain produk NASA. Misalnya jualan hijab atau jualan makanan ya, atau jualan apa gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat deh, ketika Anda posting yang isinya jualan, dibandingkan dengan Anda posting jalan-jalan, atau Anda posting hal-hal yang remeh-temeh, misalnya makan, atau sesuatu yang nggak penting lah. Coba dicek, orang yang nge-like dan komentar, banyakan mana? Banyakan di postingan Anda jualannya, atau banyakan di postingan yang bukan jualan? Coba bandingkan dulu, sambil saya minum dulu. Banyakan mana? Iya betul, banyakan yang misalnya postingan Anda postingan guyonan, nge-share video lucu gitu kan, nge-share hal-hal yang konyol gitu kan, atau hal-hal yang biasa-biasa aja tapi bukan jualan gitu kan. Itu rame, yang like-nya rame, yang komentarnya banyak gitu kan, bahkan yang share-nya juga banyak. Nah, tapi di saat Anda jualan, posting jualan, boro-boro ada yang komentar, yang nge-like aja nggak ada, betul ya? Nah, itu karena apa? Bisa jadi pembaca dan orang yang berteman di Facebook Anda itu bosan lihat postingan Anda jualan mulu. Ya kan? Saya aja kalau saya berteman dengan orang yang jualan baju ya, tiap hari, sehari itu dia posting 6-7 kali. Isinya postingan jualan aja. Edisi terbaru misalnya. Kemudian edisi terbatas, isinya gamis gitu kan. Saya aja nggak mau kok nge-like. Bosen lihat postingannya, jualan mulu gitu kan. Nah, karena apa Bapak Ibu? Ini paradoks ya. Paradoks itu sesuatu yang berlawanan. Seperti berlawanan tetapi sebenarnya enggak juga. Masyarakat Indonesia itu Bapak Ibu, 85% enggak suka dijualin. Maksudnya apa teh enggak suka dijualin? Maksudnya masyarakat Indonesia itu enggak suka dipaksa-paksa suruh beli. Ayo beli, enggak suka. Ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang jualannya maksa, pasti orang enggak akan beli. Tapi di sisi lain, orang Indonesia itu hobinya shopping. Hobinya shopping. Ya kan paradoks ya. Satu sisi nggak suka dijualin, tapi hobinya belanja. Nah, tapi kondisi ataupun fakta paradoks ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi justru untuk kita manfaatkan. Artinya, orang Indonesia itu ya doyan doyan belanja, doyan shopping. Ini kita manfaatkan, ya. Karena mereka nggak suka dijualin, nggak suka dipaksa-paksa untuk beli, maka gunakanlah cara-cara yang persuasif, gunakanlah cara-cara yang soft selling, jualan pelan-pelan, jualan seperti tidak jualan gitu loh. Oleh karena itu, postingan Bapak Ibu jangan melulu jualan, ya. Oleh karena itu postingannya di jadwal. Setiap hari itu postingannya nggak jualan melulu. Nah, oleh karena itu saya memberikan referensi Bapak Ibu. Contoh saja ya, ini hanya referensi, sekali lagi ini hanya referensi. Bapak Ibu mau postingannya setiap hari seperti apa terserah Bapak Ibu. Yang pasti setiap harinya usahakan berbeda-beda. Ini jadwal postingan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu, postingan Bapak Ibu sebaiknya nggak boleh sama atau nggak boleh jualan melulu, tapi dibuat jadwal. Contoh ya, ini referensi dari saya, bisa dipakai bisa enggak, tetapi ini hanya gambaran saja Bapak Ibu. Misalnya hari Senin,
postingan Anda isinya adalah bukti transfer, resi pengiriman, tumpukan paket, foto dokumentasi COD. Kenapa hari Senin kok postingannya nuansa seperti ini? Karena ya ada stigma atau ada semacam mitos lah ya. Saya tidak suka hari Senin. Ya. Karena apa? Hari Senin itu identik dengan apa? Dengan kerja gitu kan, dengan sesuatu yang berat gitu kan. Nah, intinya di hari Senin semua orang beranggapan bahwa hari Senin itu adalah hari kerja. Nah, sebagai penjual online, saya pun akan membrandingkan bahwa saya adalah orang yang bekerja juga, yaitu jualan online. Maka jadwal postingan saya di hari Senin adalah bukti transfer, resi pengiriman, tumpukan paket, foto dokumen COD ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya jualannya offline, saya pesan ya Bapak Ibu, selalu dokumentasikan kegiatan jualan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang nggak biasa selfie, dipaksa harus selfie. Cekrek gitu kan sama konsumen. Senyum Pak, sambil pegang BioV1, cekrek gitu kan. Nah Anda posting di Facebook hari Senin. Ya. Misalnya bukti transfer, Alhamdulillah. Misalnya kalimatnya seperti ini ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki hari ini. Share bukti transfer. Nanti ditutup dulu ya nomor rekeningnya. Nah, kemudian resi pengiriman, misalnya postingannya seperti ini. Pengiriman ke Sidoarjo, Magelang, Yogyakarta, Bandung. Berikut ya nomor resinya boleh dicek kakak. Misalnya kayak gitu, share nomor resi pengiriman. Atau misalnya Anda punya foto tumpukan paket. Boleh tumpukan paket Anda sendiri atau nyomot tumpukan paket orang juga baik-baik aja. Yang penting Anda nggak usah ngaku aja bahwa itu paket Anda. Kalimatnya kayak gini. Alhamdulillah, paket wajah glowing, paket program hamil, paket perawatan setelah melahirkan, dan paket penyubur paket booster buah telah terkirim ke berbagai seluruh wilayah di Indonesia. Nah, kalimat postingannya seperti itu. Jadi Anda tidak ngaku ini tumpukan paket ini adalah tumpukan paket saya, enggak. Nah, kemudian itu contohnya ya. Kemudian tadi foto dokumentasi COD. Misalnya Anda COD-an, foto nih selfie sama konsumennya. Alhamdulillah pusaka wanita modern sudah diterima oleh Ceedoh misalnya gitu. Kalau ada orangnya di tag dia berkenan boleh, kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa. Ya, terima kasih Ceedoh sudah membeli produk pengencang pengencang PD misalnya kayak gitu. Atau terima kasih Ceedoh sudah membeli paket pusaka wanita modern. Nah, kalau selfie suka nggak pede Teh Nia? Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya nih ya, mohon maaf ya. Saya adalah orang yang kalau bicara soal materi ya, soal sesuatu yang diskusi atau sesuatu yang ilmu, saya semangat Bapak Ibu. Saya semangat, saya sangat tertarik gitu dengan hal-hal semacam itu. Tapi kalau selfie, saya luar biasa malu. Itu 3 tahun yang lalu saya orang seperti itu. Nggak pede dengan selfie. Ya Allah, kalau misalnya ada foto saya di mana-mana, itu bukan selfie, minta fotoin sama orang. Tapi kalau selfie itu saya tuh nggak pede, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak pede, dipaksain aja. Kemudian jadwal selanjutnya adalah hari Selasa. Hari Selasa itu info kesehatan, tips kecantikan, info agro. Ya, nah ini tujuannya adalah mengedukasi para pembeli di Facebook tentang produk-produk NASA yang Anda jual. Kemudian hari Senin, cerita humor, video lucu, guyonan. Nah ini untuk selingan aja. Biar apa? Biar postingan Bapak Ibu itu tidak membosankan. Kemudian hari Kamis bisa kisah sukses orang NASA. Bisa cerita upline Anda atau cerita siapa aja orang yang sukses di NASA gitu kan. Kemudian kisah sukses orang umum siapa aja bisa di-download lah dimanapun. Kisah-kisah orang sukses kan banyak. Kemudian hari Jumat misalnya kutipan ayat suci Al-Quran, misalnya kutipan hadis, kata-kata mutiara, kata hikmah, kemudian kegiatan amal dan lain sebagainya. Ini hari Jumat seperti itu. Kemudian hari Sabtu. Nah,
Ini hari Sabtu adalah hari jualan kita. Yaitu apa? Testimoni produk NASA. Jadi kita jualannya adalah melalui testimoni. Kenapa? Karena orang itu kalau misalnya Anda mengatakan, ih produk V1 itu bagus loh. Anda yang mengatakan bagus karena Anda adalah penjualnya. Tapi kalau Anda mengatakan, Pak, ini si Teh Ani udah beli BioV1. Dia tadinya punya asam lambung. Alhamdulillah, Teh Ani setelah rutin minum BioV1, asam lambungnya sembuh. Nah, berarti Bapak Ibu memanfaatkan pihak ketiga yang menyampaikan bahwa produk BioV1 ini adalah produk yang bagus. Seperti itu. Kemudian hari Minggunya adalah jalan-jalan. Acara keluarga, kegiatan apa saja bebas. Ya. Jadi apa namanya? Ini sekali lagi Bapak Ibu, boleh difoto boleh. Boleh di screenshot. Jadwal-jadwal postingan Anda di Facebook. Ya. Untuk referensi aja ya Bapak Ibu. Nanti dalam pelaksanaannya silahkan fleksibel. Tapi ini yang saya lakukan seperti ini di akun Facebook saya, yang dipegang saya maupun dipegang admin saya. Jadi Senin itu apa, Selasa apa, Sabtu, Minggu itu semuanya ada jadwalnya. Ya. Tidak asal apa, tidak asal posting aja, tidak. Tapi di jadwal. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, buatlah status dan foto kita di Facebook semenarik dan sevariatif mungkin. Insya Allah status Facebook kita menjadi ramai interaksi. Ketika sudah ramai dengan interaksi, maka kita bisa bangun kedekatan dengan target market kita lebih mudah dan lebih intens. Dan kalau sudah terbangun kedekatan dengan target market, maka tingkat laris jualan teman-teman insya Allah semakin tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu jualan apapun, ya, kalau mau mendapatkan insight, ya, angka penjualan yang tinggi, perhatian yang tinggi dari konsumen, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah Anda kenalan dulu, habis itu bangun kedekatan. Bangun kedekatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah postingannya di jadwal, Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, dan seterusnya, kemudian Anda juga harus memperhatikan jam tayang Anda posting. Ya. Jadi mau jualan di Facebook, ya, tapi Anda posting jam 12 malam. Coba kira-kira ada yang nonton nggak? Ada yang baca nggak? Mungkin ada ya, tapi hanya sangat sedikit. Karena jam 12 malam orang jamnya jam istirahat. Oleh karena itu, Bapak Ibu setelah postingannya variatif, setelah tahu apa yang mau diposting, maka Bapak Ibu silakan posting di prime time atau jam tayang utama orang-orang online. Kalau Anda menggunakan Facebook organik atau Facebook pribadi ya, sebagai sarana untuk jualan, maka sebaiknya jam tayang utama ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Paling tidak dalam satu hari ya, Anda bisa posting di 4 jam ini. Yang pertama, jam 6 sampai jam 7 pagi. Kenapa Teh? Jam 6 dan jam 7 pagi itu masuk jam tayang utama. Karena biasanya kebanyakan orang di jam 6 sampai jam 7, misalnya ibu-ibu sudah selesai ngasih sarapan anaknya, suaminya udah sarapan, udah berangkat kerja. Nah, dia ada waktu tuh pegang handphone, berarti dia online. Atau misalnya karyawan pabrik atau pegawai instansi pemerintahan, dia mau berangkat kerja. Nah, dalam perjalanan pasti dia pegang HP. Atau sebelum masuk ke pabrik, pasti dia juga pegang HP. Berarti di jam 6 sampai jam 7 itu banyak orang online, banyak orang lihat Facebook. Maka ketika Anda posting di jam 6 sampai jam 7, insya Allah ya, banyak yang baca. Banyak yang baca postingan yang Anda posting di Facebook. Kemudian, prime time atau jam tayang kedua, yaitu jam 12 sampai jam 1 siang. Yaitu di saat orang bekerja istirahat atau jam makan siang. Nah, di jam ini juga banyak orang yang online,
banyak orang yang pegang HP. Maka ketika Anda posting di jam 12 atau jam 1 siang ini, coba lihat, perhatikan. Pasti banyak orang yang lihat. Apalagi tadi Anda sudah membangun kedekatan, rajin like status orang, rajin komentar di status orang, maka Bapak Ibu akan mendapatkan feedback atau timbal balik yang serupa. Ketika Anda posting di jam prime time, jam 12 sampai jam 1 siang ini, akan banyak orang yang nge-like status Anda, akan banyak orang yang komentar di status Anda. Kemudian, jam tayang utama yang ketiga adalah jam 5 sampai jam 6 sore. Yaitu di saat sebagian orang bekerja sudah pulang. Ibu-ibu sudah santai karena pekerjaan rumahnya sudah selesai. Nah, kemungkinan banyak orang-orang yang online juga gitu kan. Nah, silahkan Anda posting di jam ini. Dan yang terakhir, prime time yang selanjutnya adalah jam 8 sampai jam 9 malam. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu, sebelum zaman HP Android, sebelum zaman internet, orang sebelum tidur itu apa Bapak Ibu? Baca doa, betul ya? Tapi sekarang enggak Bapak Ibu. Masih ada yang doa, masih banyak. Tapi sekarang, mau ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil, remaja, dewasa, sebelum tidur orang rata-rata pegang HP. Betul apa betul banget? Bahkan dalam keadaan tidur HP-nya di pinggir telinga Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang suami itu sekarang itu cemburunya enggak pada laki-laki lain aja, tapi apa? Kepada si makhluk gepeng ini. Si makhluk gepeng memberi dipeluk, hari suami nama enggak dipeluk ya. Jadi Bapak Ibu, di jam 8 sampai jam 9 malam ini juga adalah salah satu prime time atau jam tayang utama. Maka ketika Anda posting di jam ini, yakin Bapak Ibu banyak orang yang lihat, banyak orang yang menyimak postingan yang Anda share ya. Kalau misalnya Anda postingnya pas dengan produk yang sedang dicari oleh konsumen, maka bukan tidak mungkin orang itu langsung bisa tertarik dan langsung order produk NASA kepada Anda. Amin ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu, update statusmu di prime time orang pegang HP dan online, maka peluang untuk closing promosi produk NASAmu semakin besar. Ya. Kemudian selanjutnya, langkah yang ke-9, jika ada akun Facebook yang sudah tanya-tanya produk, ya, usahakan agar mereka mau share kontak WhatsApp-nya. Misalnya, dia sudah komentar, itu produk buat apaan? Misalnya kayak gitu ya. Nah, Anda jawab jangan di kolom komentar. Kalau saya kayak gini, Kak, izin saya inbox ya Kak. Nah, kayak gitu kalimatnya. Terus langsung saya inbox. Sebelum saya inbox, saya screenshot dulu tuh percakapan dia. Percakapan dia nanya, kepo dengan testimoni atau postingan jualan saya. Saya screenshot, terus saya inbox dia. Assalamualaikum Kak. Tadi kakak tanya produk ini ya Kak. Boleh saya izin jelaskan? Kayak gitu. Tunggu dulu, kita jangan langsung beredar ngejelasin. Tunggu respon dia dulu. Tunggu. Ya, oh iya Kak, saya nanya itu produk apa sih Kak? Nah, izin saya jelaskan ya Kak, misalnya. Kita ngejelasin, ini Kak namanya BioV1. BioV1 itu adalah, nah Anda jelaskan kandungannya, manfaatnya gitu kan, dosisnya Anda jelaskan, kemudian testimoninya. Nah, setelah itu kita tunggu responnya dia. Nah, misalnya dia belum memutuskan untuk beli. Misalnya kayak gini alasannya. Kak, berhubung ini tanggal tua, nanti ya Kak, saya nunggu gajian dulu, misalnya kayak gitu. Nah, akhiri komunikasi atau obrolan itu, usahakan Anda mendapatkan kontak WhatsApp-nya dia. Misalnya seperti ini, Kak, untuk komunikasi lebih nyaman, boleh ya saya save kontak WhatsApp Kakak? Oh iya, ini kontak WhatsApp saya. Jadi, agar dia nge-share kontak WhatsApp-nya, kita duluan yang nge-share kontak WhatsApp kita. Dan kita ketik nomor WhatsApp kita dengan dengan format WA.me+62 nomor Anda. Ya, kemudian ngomong terima kasih. Kenapa dengan menulis ke format seperti ini? Karena kalau format seperti ini kan nanti di Facebook itu akan muncul warna biru. Ketika mereka ngeklik
ngeklik format WhatsApp seperti itu, mereka akan langsung terhubung dengan kita di WhatsApp. Tetapi kalau Anda ngetik nomor WhatsApp-nya kayak gini, 087 726 sekian-sekian misalnya kayak gitu. Nah, orang akan harus apa? Ngetik ulang, ya. Atau misalnya dia harus nyalin ulang. Jadi nggak langsung terhubung. Nah, kadang Bapak Ibu, hal-hal sederhana seperti ini saja itu bisa loh menyebabkan orang nggak jadi beli gitu loh. Males harus ngetik nomornya gitu kan. Tapi kalau Anda ngetiknya WA.me +62 sekian-sekian, nah dia langsung ngeklik, langsung terhubung dengan kita. Seperti itu. Ya ini sepertinya sepele ya, tapi ini sangat bekerja loh Bapak Ibu. Ya kalau misalnya orang itu dimudahkan menghubungi kita, orang akan lebih respon kepada kita karena ini orang jualannya niat gitu kan, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masih menggunakan platform Facebook pribadi untuk jualan, maka langkah yang ke-10 Bapak Ibu boleh terapkan setiap kali Bapak Ibu closing produk NASA ke konsumen untuk pengiriman pertama kali, ya. Ini yang saya lakukan, saya selalu lampirkan hal ini. Yang pertama kartu nama. Ya. Kartu nama itu ya penting sekali. Karena apa? Karena bisa jadi orang ganti-ganti nomor, tapi kalau Anda ngasih kartu nama di situ ada nomor nomor WhatsApp, kemudian ada akun Facebook Anda, mereka akan terhubung terus dengan Anda. Kemudian brosur or produk. Kenapa kok diselampirkan brosur or produk? Karena apa? Karena nanti kita akan follow up dia. Bukan hanya beli produk yang saat ini dia pesan, tapi akan kita follow up dia untuk beli semua produk NASA yang kita jual. Terus dan selamanya. Dan selanjutnya adalah surat cinta pelanggan. Ya. Kenapa surat cinta pelanggan? Jadi surat cinta pelanggan ini adalah intinya ya, ini contoh ya, contoh dari saya surat cinta pelanggan. Dalam surat cinta pelanggan ini, intinya adalah saya mengucapkan terima kasih karena orang ini sudah membeli produk NASA kepada saya. Kemudian saya menawarkan layanan konsultasi gratis selama dia membeli produk NASA kepada saya. Kemudian saya menyampaikan, Kak, berikut ini saya lampirkan brosur or produk. Berikut ini, bukan kayak gitu. Kak, selain produk NASA yang kakak beli saat ini, kami juga jual produk NASA yang lainnya ya Kak. Untuk keterangan lebih lanjutnya kakak bisa lihat di brosur. Nah ini tujuannya brosur ini untuk menjual produk NASA sebanyak mungkin. Ya. Nah dalam surat cinta pelanggan itu isinya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bagi yang butuh surat cinta pelanggan nanti saya share di grup MSO4 ya, di grup WhatsApp. Mungkin di sana ada para ketua kelompok, ada para stokis. Nanti saya bisa share di situ. Nah ini kalau Bapak Ibu yang di rumahnya ada printer bisa ngedadak aja namanya diketik, kemudian alamatnya juga diketik gitu kan. Tapi bagi Bapak Ibu yang mohon maaf ya di rumahnya nggak ada printer, Bapak Ibu ngeprint aja satu, difotokopi. Ya. Difotokopi, nanti setiap kali closing itu ditulis tangan kepada yang terhormat Bunda Zaki misalnya, kepada yang terhormat Kak Ridwan misalnya di kota Bogor, di kota mana gitu kan. Nanti di bawahnya ada tanda tangan Anda. Kalau Anda sudah menjadi stokis, ada stempelnya itu jauh lebih baik. Ya. Jadi intinya dalam surat cinta pelanggan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada konsumen karena dia sudah beli produk NASA kepada saya. Kemudian saya menawarkan layanan konsultasi gratis selama dia menggunakan produk NASA. Kemudian saya menawarkan produk NASA yang lain selain dari produk NASA yang dia beli hari ini, seperti itu. Ya. Insya Allah nanti filenya saya share ya di grup WhatsApp. Bapak Ibu yang saya hormati, rumusnya mau jualan laris di Facebook itu ada 3 Bapak Ibu. Mohon dicatat ya. Ini soalnya jurus pamungkas. Jadi rumusnya mau jualan laris manis di Facebook itu ada 3. Siap-siap ya. Yang pertama, rajin, bangun, interaksi. Apa rumusnya? Rajin, bangun, interaksi. Rumus yang kedua, rajin, bangun, interaksi.
Dan rumus yang ketiga, rajin bangun interaksi. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau mau jualannya laris manis di Facebook, apalagi menggunakan Facebook personal, Facebook pribadi, Facebook organik, maka Bapak Ibu harus rajin bangun interaksi. Nggak boleh males-malesan. Jadi nge-like statusnya, komentar positif di postingan orang, nggak seenaknya saja, tetapi apa? Setiap hari, setiap waktu Bapak Ibu. Jadi itu dilakukan. Bapak Ibu kalau misalnya mau challenge, lakukan itu minimal 3 bulan. Nanti Bapak Ibu insya Allah akan panen closing dari Facebook dengan cara gratisan seperti ini. Ya, karena saya sudah mempraktekkan 3 bulan ngumpulin orang sampai 5.000 orang. Kemudian saya kelola dengan baik gitu kan. Nah insya Allah nanti kalau kita konsisten, mereka akan dekat dengan kita, komunikasinya udah dekat, interaksinya udah terbangun, mereka nyaman, mereka dekat dengan kita ya. Karena apa? Ya lagi-lagi nih, mohon maaf Bapak Ibu, orang Indonesia itu ya, yang membeli produk berdasarkan emosi itu 85%. Sementara yang membeli produk karena alasan logika dan karena dia butuh itu hanya 15%. Oleh karena itu, mainkan yang 85% ini Bapak Ibu. Dengan cara apa? Bangun interaksi dengan calon konsumen kita. Jadi kalau misalnya kita rajin membangun interaksi dengan konsumen kita, maka mereka itu akan dekat secara personal dengan kita, ya kan? Kalau sudah dekat, jualan apa saja kita, insya Allah akan mereka beli. Ya, karena apa Bapak Ibu? Target market itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama adalah cold market, yang kedua warm market, yang ketiga hot market. Cold market adalah orang yang secara personal nggak kenal sama saya dan belum pernah beli produk yang saya jual. Yang kedua adalah warm market. Warm market itu adalah orang yang secara personal kenal saya, tapi dia belum pernah beli jualan saya. Misalnya dia teman SD saya, dia tetangga saya, dia saudara saya, tapi belum pernah beli produk yang saya jual. Nah itu kategorinya adalah warm market atau pasar yang hangat. Dan yang ketiga adalah hot market. Hot market itu adalah orang yang sudah berteman dengan Facebook dengan saya, secara personal saya udah kenal, dan dia sudah beli produk NASA yang saya jual. Nah, 3 pangsa pasar ini semuanya kita babat habis. Kita perlakukan mereka dengan sebaik mungkin agar jualan kita semakin laris. Nah, mulai dari yang cold market, warm market, hot market, semuanya rumusnya sama. Rajin membangun interaksi dengan mereka. Maka insya Allah kalau sudah dekat, ya, sudah nyaman, betul Mbak Sri Wahyuni. Orang itu kalau misalnya sudah kenal, sudah dekat, ketika nawarin produk, kita nggak beli tuh nggak enak, segen. Akhirnya ya kadang-kadang terpaksa dibeli gitu kan. Beli. Oleh karena itu, atau mungkin gini, ada banyak mitra NASA yang jual produk NASA dijual di luar sana ya. Tetapi saya kenalnya sama Tehnia gitu. Saya nyamannya ngobrolnya sama Tehnia, udah saya belinya ke Tehnia aja, misalnya seperti itu. Nah itu karena apa? Karena sudah interaksinya terbangun dengan baik, sudah ada kedekatan secara emosional, maka akhirnya mereka memilih produk NASA kepada saya yang sudah memang membangun interaksi intens selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, boleh? Oh itu hot market itu apa? Ulangi lagi ya. Jadi gini Bapak Ibu, kan di Facebook itu kita berteman itu ada orang yang sama sekali belum kenal sama kita kan, misalnya orang di luar kota gitu kan. Belum kenal nih secara personal, nggak kenal. Kemudian dia juga belum pernah beli produk NASA. Maka perlakuan kita terhadap cold market ya, pangsa pasar yang dingin, itu jangan langsung jualan Bapak Ibu. Tapi apa? Bangun interaksi dulu, rajin
like, rajin komentar. Nah, itu ngebangun interaksi dulu. Kemudian perlakuan kita terhadap warm market. Warm market itu tetangga kita ya. Orang yang sudah kita kenal secara personal, tapi mereka belum beli produk NASA yang saya jual. Misalnya tetangga kita, saudara kita, teman kita, kan sudah kenal nih secara personal sama kita. Tetapi dia belum pernah beli produk NASA yang saya jual. Berarti mereka itu sebenarnya termasuk kategori warm market ya. Nah, jadi perlakuan apa teh yang saya lakukan terhadap warm market? Perlakuan saya terhadap warm market ya itu bisa gunakan pihak ketiga. Mungkin itu penjelasan dari saya. Waktu saya kembalikan. Saya jawabnya langsung sama saya. Oh enggak ke Mas Fendi dulu. Oh iya, ini saya lagi ngejelasin itu tadi ada yang nanya maksudnya gimana teh itu pangsa pasar gitu. Oke. Tadi saya sampai ke warm market ya. Kemudian market yang ketiga ada hot market. Hot market itu adalah orang yang sudah kenal dengan saya dan sudah pernah beli produk NASA kepada saya. Nah, ini adalah hot market. Perlakuan apa teh yang saya lakukan kepada hot market? Kalau hot market itu ya karena dia sudah terbangun kepercayaan kepada saya, maka hot market itu tidak perlu basa-basi lagi. Dia udah langsung aja kita jelasin produknya, ini manfaatnya ini, testimoninya ini gitu. Jangan dulu pada bubar ya, ini masih ada waktu 30 menit. Silakan Bapak Ibu yang mau diskusi. Slide-nya memang sudah habis, tapi ini sekarang ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh bertanya. Ini kalau misalnya saya bisa menjawab ya saya jawab. Kalau enggak bisa kita jadikan PR ya. Oke. Silakan Bapak Ibu boleh bertanya ya. Teh apa rumus Facebook berlaku juga di WhatsApp teh? Oh iya berlaku Bapak Ibu. Mbak Eka berlaku. Bapak Ibu menjual produk NASA juga via WhatsApp. Terus terang ya, banyak saya itu closing. Jadi gini, bangun kolam ikannya di Facebook, closingnya saya di WhatsApp. Karena kalau di Facebook itu kan semua orang bisa baca ya. Kita posting apa aja semua orang bisa baca, bisa komen. Tapi kalau WhatsApp itu kan lebih ke personal. Orang tidak akan bisa lihat postingan kita kalau mereka nggak nge-save nomor kita ya. Nah, oleh karena itu, saya seringkali postingnya di Facebook, nanti follow up-nya di WhatsApp. Nah, bisa nggak teh materi kali ini di Facebook sederhana ini, Facebook marketing sederhana ini diterapkan di WhatsApp? Sangat bisa. Jadi Bapak Ibu, pernah nggak lihat postingan Bapak Ibu, status Bapak Ibu di WhatsApp gitu kan? Kemudian ada yang baca ya, yang lihat. Misalnya ada 100 orang yang lihat, 200 orang yang lihat. Nah, itu kan berarti di WhatsApp ya. Bagaimana caranya saya bisa jualan? Jualan di WhatsApp. Yang pertama sama kayak gitu. Kita perbanyak dulu kolamnya. Kolamnya apa? Kolamnya ya kita perbanyak nomor WhatsApp yang kita save. Orang lain nge-save nomor kita. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Mau sedahsyat apapun jualan Anda, produknya sebagus apapun, kalau Anda nggak punya calon target market kita ya nggak bisa terjadi selling, nggak akan terjadi transaksi jual beli ya. Oleh karena itu seperti yang sudah diajarkan oleh Pak Agus Anwar dalam prospecting itu, target utama kita adalah kita mendapatkan database calon konsumen. Database konsumen itu apa aja? Yang pertama nama, alamat, yang kedua nomor WhatsApp atau akun Facebook atau akun sosmed lainnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nomor WhatsApp mereka, maka kita bisa memfollow up tuh mereka melalui snap WhatsApp kita. Kemudian ketika mereka sudah nge-save nomor kita, ya, nge-save nomor kita, berarti mereka bisa kan melihat postingan kita. Begitupun sebaliknya, saya pun bisa membaca postingan WhatsApp mereka, gitu kan. Nah, oleh karena itu, lakukan hal yang sama. Ketika orang yang berteman atau orang yang nge-save postingan, nge-save nomor WhatsApp saya di WhatsApp, ketika mereka posting nih di WhatsApp, misalnya jalan-jalan nih, OTW
misalnya OTW Pantai Indah Kapuk misalnya kayak gitu. Nah, Anda komentari dengan komentar positif. Fi amanilah ya Bun, misalnya gitu. Dia posting makanan, seger rujak. Wah, mantap. Ngeces nih, misalnya kayak gitu. Jadi, kalau misalnya WhatsApp Anda ingin menghasilkan cuan, maka Anda juga harus rajin bangun interaksi. Caranya sama. Anda sering komentar di status WhatsApp orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya di WhatsApp itu kan langsung terhubungnya personal ya, beda dengan Facebook. Harus diumum dulu baru ke inbox seperti itu. Oke, tadi ada pertanyaan apa ya ke atas? Yang harga-harga tadi. Gimana caranya? Yang atas lagi, Pak. Nah, Bu, bagaimana kalau orang Mbak Desi Gusriani? Bu, bagaimana kalau orang yang sudah beli produk kita menolak membeli lagi atau berlangganan? Nah, kalau misalnya ada orang yang sudah beli produk NASA, kok kemudian dia nggak mau beli lagi? Nah, ini yang perlu kita gali, Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah merasakan manfaat produk NASA, tanpa disuruh pasti dia akan beli lagi. Nah, kenapa? Kok udah beli produk NASA tapi kok nggak beli gitu loh, nggak beli lagi produknya gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang terjadi. Bisa jadi misalnya dia belum merasakan manfaatnya, atau bisa jadi saya sebagai penjual tidak memberikan layanan konsultasi secara intens. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu sudah closing, mohon maaf ya, Bapak Ibu follow up-nya seperti apa? Kalau saya itu selalu mendokumentasikan rangkaian ketika saya closing. Misalnya dia beli NCX ya, saya order dong NCX 1 kirim ke Jambi misalnya kayak gitu. Ketika saya packing, saya foto. Sebelum di packing saya foto, habis di packing saya foto. Kemudian saya bilang, Kak, paketnya sudah saya siapkan. Misalnya dia belum transfer ya, Kak, paketnya sudah saya siapkan. Oh iya Mbak, bisa minta nomor rekening. Akhirnya kemudian dia transfer. Terus di packing, Mbak, paketnya siap dikirim via pos ya. Nah, itu saya sampaikan ke konsumen. Kemudian ketika udah dikirim, Mbak, ini resip pengirimannya. Terus Bapak Ibu, perjalanannya si paket sampai dia keterima itu terus dikawal. Terus nanti bilang, Mbak, kalau paketnya sudah diterima, boleh kabari kami ya. Kalau bisa foto paketnya sama Mbaknya. Nah, akhirnya apa? Ketika paket itu sampai ke konsumen saya, dia foto. Alhamdulillah NCX-nya sudah saya terima. Dia posting, dia difoto sambil pegang paket yang saya kirim. Nah, rangkaian ini bisa jadi postingan juga. Alhamdulillah, paket pusaka wanita modern sudah sampai di Jambi. Nah, itu kan bisa buat branding Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, jangan berhenti di situ. Kak, Mbak, NCX-nya sudah dibuka. Sudah teh gimana cara pakainya? Saya kasih penjelasan cara pakainya, karena misalnya ibu sudah menikah, cara pakai ini cara pakai NCX yang sudah menikah. Saya jelaskan gambarnya, saya jelaskan tulisannya, cara pakai NCX. Kemudian ini dosisnya. Nah, terus saya bilang, kalau misalnya ada reaksi setelah menggunakan NCX, Mbak jangan kaget, Mbak jangan khawatir ya, karena memang setiap wanita reaksinya berbeda-beda. Nah, sampai ke seperti itu. Kalau Bapak Ibu melakukan follow up kepada konsumen seperti itu, saya yakin Bapak Ibu, mereka akan beli lagi produk NASA kepada Anda. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang sudah beli produk NASA, lah kok dia nggak beli lagi, itu hampir bisa dipastikan follow up Anda kurang kencang. Gitu ya. Kalau di FB sudah ada yang nanya sampai udah ngirim alamat, terus udah totalan, tiba-tiba menghilang, solusinya gimana ya Teh? Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ya, saya itu mengalami juga, mengalami orang udah nanya harga, udah ngirim alamat, udah ditotalin, kok menghilang. Saya sering menggunakan trik ini Bapak Ibu, pura-pura salah kirim. Jadi saya, misalnya saya punya paket, misalnya gini, ada orang yang tertarik beli NCX ke saya, namanya katakanlah Mawar dari Surabaya. Terus saya pernah closing NCX kepada Melati dari Jakarta misalnya. Nah, saya nulis kepada di paket itu kan, alamat konsumen saya. Misalnya di paket itu tertulis
kepada yang terhormat Melati, alamat Jakarta. Nah, sementara orang yang mau beli nanya-nanya tapi belum beli ini namanya Mawar dari Surabaya. Nah, saya bilang saya mengirimkan paketnya Melati ke Mawar. Kemudian saya bilang kayak gini, ini trik yang kalau dipraktekkan ini bisa berhasil. Karena saya sering melakukan trik ini dan alhamdulillah sering kali berhasil. Maaf ya Mbak, boleh dicek Mbak alamatnya sudah betul atau belum ya, misalnya kayak gitu. Jadi paketnya itu salah kirim gitu. Maaf ya Mbak, misalnya dijawab, ini bukan paket saya, alamatnya beda. Oh begitu. Oh iya, ini saya mau kirim ke Mbak Melati di Jakarta. Beliau juga kebetulan beli produk NCX yang sama Mbak pesan. Alhamdulillah banyak konsumen yang memilih membeli produk NCX ini kepada saya Mbak. Nah, emot senyum. Nah ini tujuannya adalah membranding bahwa Anda adalah penjual online yang laris dan penjual online yang amanah karena terbukti banyak konsumen yang memilih beli produk NASA kepada Anda. Nah itu bisa dicoba ya Mbak, kalau misalnya ada orang yang udah totalan kok dia menghilang. Nah tapi kalau misalnya dia masih ada nomor WhatsApp-nya, masih bisa Anda follow up. Dengan cara seperti itu, kalau dia posting apa, Anda komentar positif di postingan WhatsApp-nya seperti itu. Malanasa. Maaf Bu, mau nanya harga distributor bolehkah dicantumkan waktu posting produk? Harga distributor? Saya emang nggak pernah, nggak pernah nyantumin harga produk, apalagi harga distributor. Kan kita pertama kali menjalankan bisnis NASA itu seperti yang diajarkan oleh Pak Agus ya. Kalau saya adalah seorang distributor baru, awal mula saya menjalankan bisnis ini, saya akan fokus dulu Bapak Ibu di uang cepat. Uang cepat itu apa? Uang yang saya dapatkan dari hasil jualan produk NASA ke konsumen. Jadi kalau ada orang yang nanya produk NASA, harga yang saya berikan di harga konsumen. Nah ngapain harga distributor di-share atau dicantumkan di postingan atau di ketika dia nanya harga. Nggak perlu, kita cantumkannya harga apa? Harga konsumen aja. Nah nanti kalau dia sudah beli harga konsumen, merasakan manfaatnya, kemudian dia tertarik bisnisnya kepada kita lah, baru kita jelaskan bisnisnya. Nikmatin aja dulu Bapak Ibu selisih harga distributor dan harga konsumen. Pak Pur, tadi ada yang di bawahnya yang nanya, yang agak banyak kan kalimatnya. Aku tutup. Oh yaudah. Oke. Tipu Asih, gimana caranya kalau ada orang konsultasi ke saya tapi terus beli produk ke yang lain? Harus gimana kitanya? Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah mengalami hal ini, bukan pernah, sering. Ya, rata-rata ya semua mitra NASA pernah mengalami nanyanya ke siapa, belinya ke siapa. Betul ya? Sudah panjang kali lebar kali tinggi kita jelaskan produk NASA, dia belanjanya ke orang. Gimana tes sikap saya? Sikap saya ya sudah biasa-biasa saja. Kita juga sering kok nggak nanya apa-apa ke kita ujug-ujug beli. Nah bisa jadi orang itu sudah nanya-nanya ke orang yang belinya ke kita, ya kan? Jadi nggak usah dipusingin Mbak. Kalau misalnya kita ada orang yang nanya tentang produk NASA kepada kita, semuanya dilayani dengan maksimal, semaksimal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Misalnya orang nanya tentang V1, ya jelaskan V1 itu apa, kandungannya apa, manfaatnya apa, dosisnya seperti apa, testimoninya seperti apa. Jelaskan secara maksimal semampu yang bisa Anda lakukan. Urusan kemudian dia beli produk NASA-nya kepada Anda atau kepada orang lain, bukan wilayah kita lagi. Itu wilayahnya Allah, itu udah wilayah rezeki, bukan wilayah kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita itu hanya di wilayah ikhtiar Bapak Ibu. Kita posting produk NASA, ngikutin ilmunya tadi ya, ilmu yang sederhana tadi, posting di jam prime time, kemudian diatur ininya, jadwalnya. Nah kemudian ada orang yang nanya-nanya, ya kan, orang yang nanya-nanya, kemudian kita layani dengan baik, perkara dia belinya di mana ya terserah, Gusti Allah ngasih rezeki ke kita. Seperti itu Bapak Ibu. Mbak Rizky, tanyaannya apa tadi Pak? Tadi yang di blog. Oke.
Saya pernah Bun, orang itu selalu nanya-nanya ke saya tapi belinya ke orang terus. Ya nggak apa-apa, atulah sedekah ilmu, sedekah ini apa namanya, sedekah menjawab konsultasi. Nih ya, saya sering ya, misalnya orang konsultasinya ke saya bukan sehari 2 hari, bahkan berminggu-minggu, giliran beli ke orang. Nah, kalau saya melakukan ini dengan legowo, dengan hati yang ikhlas, yakin deh Bapak Ibu akan diganti gitu loh, akan diganti dengan orderan lain yang jauh lebih besar dari arah yang tidak Bapak Ibu sangka. Nah, jadi tidak akan pernah ada sia-sia energi positif yang kita keluarkan kepada orang lain, nggak akan pernah. Jadi energi kita, sedekah kita itu sejatinya buat kita. Ketika kita melayani konsultasi dengan baik, dengan maksimal, dengan sepenuh hati, itu akan balik ke kita kok. Meskipun bisa jadi tidak berasal dari orang yang kita layani konsultasinya, gitu kan. Bisa jadi dari orang lain yang nggak pernah nanya apa-apa, ujung-ujung beli gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Rezki pertanyaannya. Bu, kalau ada konsumen sudah order dan pakai produk kita, waktu yang tepat untuk follow up menanyakan bagaimana tentang produk kita, apakah misalnya selang 1 minggu, berapa hari setelah order? Sepanjang tadi yang saya ceritakan. Jadi rangkaiannya mulai dari sebelum order, pas orderan diterima, ketika pertama kali dia pakai produk, kemudian selama dia pakai produk. Bukan minggu bulan, setiap hari kalau saya mau. Jadi misalnya Mbak, paketnya sudah diterima. Oh iya, alhamdulillah. Bu, karena paketnya sudah diterima, izin saya jelaskan bagaimana cara menggunakan produk NASA ini ya Bu ya. Nah, ini dosisnya seperti ini Bu. Kalau misalnya Ibu sudah minum atau udah konsumsi produk ini, secepatnya Ibu kabari ya Bu, reaksinya atau reaksi tubuh Ibu atau perkembangan setelah Ibu menggunakan produk NASA ini. Jadi terus dipantau perkembangan dia menggunakan produk NASA, produk itu ke kita gitu loh. Karena kalau misalnya kita rajin seperti itu, repeat ordernya semakin tinggi. Tapi kalau kita males, misalnya kita puas hanya dengan sampai dia beli produk NASA ke kita, udah aja. Ya udah, belinya cuma segitu doang. Kenapa orang itu nggak beli lagi produk NASA ke kita? Karena kita kendor follow up-nya gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menghandle dengan produk tetangga, produk saingan kita yang harganya lebih murah teh? Ada kan tuh sekarang yang buat misfi cuma 15.000. Jadi konsumen lebih milih yang 15.000 daripada NCX atau sabun pemutih yang harganya cuma 25.000 dibanding Amote. Gimana caranya teh? Bapak Ibu yang baik hatinya, kenapa ada orang yang membandingkan harga produk NASA dengan produk di luar sana dan lebih memilih produk di luar sana yang harganya lebih murah? Kenapa? Karena mohon maaf Bapak Ibu, mungkin salah satunya pengetahuan produk atau produk knowledge Bapak Ibu juga terbatas. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan merasa puas, jangan merasa saya sudah tahu segalanya, jangan merasa saya tidak perlu lagi belajar. Jadi kalau sudah jadi mitra NASA, Bapak Ibu itu wajib upgrade ilmu, upgrade produk knowledge tiap hari Bapak Ibu, bukan tiap bulan, bukan tiap MSO doang, bukan. Tapi tiap hari. Makanya itulah fungsinya adanya grup WhatsApp, grup Facebook di net, itu fungsinya untuk itu. Kemampuan menguasai produk, pemahaman produk Bapak Ibu itu terus ditingkatkan. Ya. Jadi kalau misalnya mereka itu membeli produk di luar, lebih membeli produk di luar sana, karena apa? Karena Bapak Ibu belum berhasil menjelaskan produk NASA kepada mereka dengan baik karena keterbatasan pengetahuan Bapak Ibu. Nah, kayak gini kalau saya, Bapak Ibu, mohon maaf ya, Ibu tadi bilang NCX mahal. Mahal dibandingkan dengan apa ya Bu? Oh, dibandingkan dengan produk pembersih misfi ini. Sekarang mari kita bongkar-bongkaran ya Bu. Ini NCX ini bahannya dari daun sirih, daun sisik naga, tawas, lidah buaya, kemudian rumput laut. Ini semuanya bahannya alami Bapak Ibu-ibu. Jadi aman dikonsumsi, aman digunakan oleh wanita, baik sebelum nikah maupun yang sudah nikah. Coba Bapak Ibu dicek
produk yang ibu beli itu bahannya apa saja. Kok itu mengandung kok itu berbusa ya Bu? Berarti produknya mengandung deterjen ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Nah, Anda cek di Google resikonya produk pembersih MISPI yang menggunakan deterjen. Ini lah Bu bahayanya. Kalau Ibu membeli produk MISPI yang menggunakan deterjen itu justru akan memicu keputihan lebih banyak. Nah, jadi kalau ada orang yang memilih produk di luar sana karena alasan murah, itu bukan karena produk NASA ini tidak bisa bersaing, tapi karena Anda kurang mengetahui pengetahuan produk yang Anda jual. Jadi kalau misalnya ada yang membandingkan, maaf ya Bu, NCX itu harganya 250.000 ya Bu ya. Habisnya 5 bulan. Berarti satu hari Ibu mengeluarkan cukup 800.000 rupiah saja untuk merawat organ intim Ibu yang luar biasa berharga ini. Ini sangat murah sekali Ibu jika dibandingkan dengan khasiat yang Ibu dapatkan. Bukan hanya kesehatan Ibu tetapi juga perhatian dan kasih sayang suami Ibu juga akan Ibu dapatkan, sehingga apa? Rumah tangga Ibu semakin harmonis. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk memastikan pembeli itu membeli produk NASA kepada Anda yang secara nominal mungkin lebih mahal produk di luar sana, tetapi ketika Anda bisa menyampaikan kelebihan, kemudian juga apalagi bisa dibandingkan dengan kayak gitu ya, 250.000 itu untuk 5 bulan, seharinya paling 800 rupiah. Nah itu Anda jauh lebih bagus kalau caranya kayak gitu. Seperti itu. Kemudian itu satunya lagi Pak, bagaimana cara menangani pembeli yang konsultasi sama kita tapi ujungnya iseng tiap hari telepon, yang ditanya itu aja, khususnya produk khusus laki-laki. Bapak Ibu, mohon maaf ya, dalam kenyataannya saya juga mengalami hal-hal serupa. Terutama untuk akun-akun Facebook yang namanya itu nama-nama bukan orang Indonesia. Misalnya nama-nama Arab, nama-nama India, ya kan? Nama-nama orang luar negeri. Saya seringkali nggak konfirmasi Bapak Ibu. Karena banyak sekali, mohon maaf ya, orang-orang itu iseng, bukan niat mau beli, memang dia cuma ngisengin kita aja. Saya juga beberapa kali ditelepon oleh orang-orang yang seperti ini, bahkan mohon maaf ya, saya pernah di-share alat kelamin laki-laki ya, di inbox ada yang pakai video. Nah itu kan naudzubillah ya, berarti orang itu tidak niat beli, tidak niat konsultasi untuk produk yang kita jual. Kalau saya terus terang, kalau ada akun yang seperti itu saya langsung blokir kalau saya. Karena apa? Karena dia memang nggak niat beli dan dia memang bukan konsumen sebenarnya, dia cuma iseng-iseng aja. Bu, maaf mau tanya, kalau ada konsumen yang langsung tanya harganya berapa, gimana cara ngejawab yang tepat? Apakah harus ngejelasin produknya? Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kan saya sudah ngejelasin tuh. Ada call market, ada warm market, ada hot market, ya kan? Kalau ada hot market, orang yang sudah pernah beli produk NASA kepada kita, nanya harga, ya udah langsung jawab harga aja. Kalau saya terus terang nggak pernah jawab harga di kolom komentar di Facebook. Saya jawabnya di inbox atau di WhatsApp kayak gitu. Kemudian kalau misalnya orangnya sudah tadi ya call market belum kenal, ya tentu saja kita wajib menjelaskan produk yang kita jual itu apa, manfaatnya apa, dosisnya kayak gimana kayak gitu. Kalau hot market memang nggak dijelasin kayak gitu juga biasanya karena dia udah hot market ya, dia udah kenal, udah pernah beli produk NASA ke kita, maka tingkat trust ya, tingkat kepercayaan mereka tuh sudah sangat tinggi kepada kita. Langsung jawab aja harganya. Udah seperti itu. Siti Solehat, konsumen saya rata-rata kalau ditanya gimana setelah memakai produk NASA, mereka jarang yang jawab apa yang harus saya lakukan. Bapak Ibu, ya pelan-pelan Bapak Ibu juga harus belajar menggunakan pilihan kalimat yang pas. Kadang-kadang kayak gini ya, misalnya nanya, gimana Bu reaksinya setelah pakai setelah pakai Mr. Big misalnya gitu. Nah orang nggak jawab gitu kan. Nah itu mungkin pertanyaan Anda kurang pas. Mungkin Bapak setelah alhamdulillah Mr. Big-nya sudah Bapak terima ya, sudah dipakai Pak gitu kan. Oh menurut Bapak ada nggak ya Pak perbedaan sebelum menggunakan Mr. Big dan sesudah? Jadi hanya bermain kalimat aja sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga sharing kita siang hari ini bermanfaat, ya, bermanfaat dan bisa dipraktekkan, karena ilmunya memang sederhana Bapak Ibu, tidak wah, tidak yang aneh-aneh ya, tidak yang sulit-sulit ya. Ini ilmu yang sederhana yang insya Allah mudah dipraktekkan oleh siapa saja, termasuk oleh emak-emak gaptek sekalipun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya, dan bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu dan bisa meningkatkan penjualan Bapak Ibu melalui Facebook ataupun WhatsApp yang Bapak Ibu gunakan. Intinya kalau Bapak Ibu mau jualannya laris ya, mau jualannya laris di Facebook ataupun di WhatsApp, Bapak Ibu harus rajin bangun interaksi, rajin bangun interaksi. Kemudian setelah itu istiqomah melakukan 10 langkah tadi di atas setiap hari terus menerus selamanya. Mungkin demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow, saya pengusaha sukses. Terima kasih. Mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang,